Ilmuwan Jepang yang satu ini telah berhasil menemukan metode baru untuk menurunkan berat badan, kemudian tampak lebih awet muda, dan bisa memperpanjang umur. Apakah itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan kali ini kita akan membahas salah satu hasil penemuan dari peneliti dari Jepang, yaitu Dr. Yoshinori Ohsumi. Jadi dia menemukan satu metode bagaimana sel-sel tubuh kita bisa didaur ulang, dan sederhananya kita sebut dengan autofagi. Jadi setiap hari sel-sel tubuh kita terus bergenerasi, kemudian ada muncul yang baru, dan pertanyaannya adalah sel-sel yang mati ini lari kemana? Nah, jadi sebenarnya sel-sel di tubuh kita ini bisa mengganti dengan sel-sel tubuh yang baru, dan sel-sel yang mati ini akan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita lagi. Dan di dalam sel-sel tubuh kita ini terdapat yang namanya lisosom. Jadi lisosom ini mengandung ada beberapa enzim untuk mencerna seperti karbohidrat. Jadi ketika sel-sel tubuh ini yang mati akan menumpuk menjadi sampah, akhirnya bisa digunakan lagi oleh sel-sel tubuh yang masih sehat. Di sini Dr. Ohsumi menghabiskan waktunya bertahun-tahun mempelajari bagaimana sel-sel manusia membuang limbah mereka. Proses ini memiliki nama ilmiah yang disebut dengan autofagi yang sudah saya sebutkan tadi, yang berasal dari kata atau bahasa Yunani. Auto yang artinya diri sendiri, dan phagein yang dapat diterjemahkan sebagai makan, yang artinya memakan diri sendiri. Ya, terdengar agak sedikit mengerikan atau menakutkan, kanibal, tapi itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya proses ini sangat penting dalam tubuh kita untuk menjaga keberlangsungan agar tubuh kita bisa tetap sehat. Nah, sebenarnya orang pertama yang menemukan autofagi adalah biokemis dari Belgia, yaitu Dr. Christian de Duve. Sorry atau maaf kalau penyebutannya salah, saya tidak pandai untuk mengucapkan bahasa Belgia ini. Nah, untuk penemuannya ini beliau dihadiahkan Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran pada tahun 1974. Kemudian pada tahun 1960-an dia memulai meneliti beberapa jaringan di hati dan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Jadi, beliau memperhatikan bahwa sel-sel memiliki beberapa kompartemen daur ulang khususnya yang kemudian diberi nama lisosom yang sudah saya singgung sebelumnya. Nah, lisosom ini adalah semacam perut sel yang mengandung enzim pencernaan khusus, dan dengan bantuan enzim inilah lisosom ini bisa mengkonsumsi jaringan-jaringan yang sudah aus, sudah rusak, yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Ibarat gini, kita punya sampah di rumah tangga, sampah limbah organik yang sudah tidak dipakai. Kalau itu tidak bisa didaur ulang, dia akan menumpuk di rumah Anda, akhirnya akan mengundang berbagai macam penyakit. Nah, tubuh kita mempunyai sistem daur ulangnya sendiri, yang oleh penemunya ini disebut dengan autofagi. Oke, sekarang kita jelaskan apa sih manfaat autofagi. Nah, dengan bantuan lisosom, tubuh kita atau tubuh Anda semua, tubuh saya juga, dapat mendekomposisi berbagai struktur protein menjadi asam amino. Kita tahu sendiri kan sel-sel tubuh kita mengandung protein, dan ini akan dipecah dengan bantuan lisosom tadi menjadi asam amino. Kemudian digunakan sebagai material atau bahan baku untuk membentuk atau menciptakan sel-sel yang baru lagi. Tentu saja setiap organ, setiap jaringan mempunyai masa waktu yang berbeda nih untuk meregenerasi selnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang logis atau muncul pertanyaan, kalau mungkin Anda yang kritis akan muncul pertanyaan, apakah kita perlu benar-benar mengkonsumsi atau perlu benar-benar makan protein hewani untuk membangun sel baru? Ayo, siapa di sini yang vegetarian atau vegan dan sudah melakukan itu jangka panjang tapi masih sehat? Jadi penelitian menunjukkan bahwa makhluk hidup yang tidak mengkonsumsi protein hewani tetap memiliki jumlah protein dan karbohidrat yang kurang lebih sama dalam sistem pencernaan mereka, seolah-olah mereka mengkonsumsi protein hewani. Itulah sebabnya mereka yang vegetarian atau vegan masih survive. Tapi tentu saja ini harus dilakukan penelitian lebih lanjut, karena mungkin bisa bertahan sekitar 5, 10 tahun, 20 tahun tanpa kekurangan protein, tapi ada bahan lain yang perlu mereka tambahkan dari suplemen. Itu sudah pernah saya singgung sih, seperti omega 3 dan lain-lainnya. Apa yang terjadi ketika autofagi ini tidak bisa berjalan dengan baik? Nah, jika proses autofagi ini tidak berfungsi dengan benar, jadi seseorang atau orang-orang tersebut bisa mengembangkan atau bisa memicu untuk terjadinya penyakit seperti diabetes tipe 2, kemudian Parkinson, dan berbagai penyakit terkait usia, penyakit degeneratif lah kalau kita sebut. Dan bahkan bisa juga menjadi kanker atau kanker. Jadi mekanisme daur ulang ini sangat penting.
Dr. Osumi menemukan bahwa autofagi menjadi lebih intensif ketika tubuh mengalami berbagai stres atau beberapa stres, seperti berpuasa, kondisi lapar, ya, pembatasan kalori atau defisit kalori. Ini akan mengaktifkan atau lebih intensif untuk autofagi terjadi dalam tubuh kita. Untuk berpuasa sendiri saya tidak bahas lagi di sini. Anda bisa tonton video rekan saya Dr. Hans ya di sini atau di sini. Silakan. Jadi dengan kita melakukan berpuasa, sebenarnya ini sudah mendorong terjadinya autofagi dalam tubuh kita, dan ini akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Semua agama mengajarkan kita untuk berpuasa. Hampir semua agama yang saya tahu mengajarkan kita untuk berpuasa. Hanya saja metodenya yang berbeda-beda. Nah, silakan buat Anda yang ingin berpuasa, silakan pelajari dulu kondisi tubuh Anda dan lakukan puasa yang sesuai atau yang cocok untuk diri Anda sendiri. Jangan dipaksakan. Dan untuk materi pembelajarannya, silakan cek di YouTube SB30 Health, khususnya tadi yang Dr. Hans sudah pernah bahas ya. Oke, buat Anda yang masih punya pertanyaan seputar autofagi, silakan komen di bawah. Dan ini juga masih baru ya, 2016 penelitiannya dari Dr. Osumi tadi. Dan tentu saja akan banyak lagi penelitian-penelitian lebih lanjut ke depannya tentang puasa ini atau tentang autofagi ini. Oke, buat Anda yang suka video ini, silakan klik like di bawah. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Peneliti dari Jepang yaitu Dr. Yoshinori Osumi. Jadi dia menemukan satu metode bagaimana sel-sel tubuh kita bisa didaur ulang, dan sederhananya kita sebut dengan autofagi. Jadi setiap hari sel-sel tubuh kita terus bergenerasi, kemudian ada muncul yang baru, dan pertanyaannya adalah sel-sel yang mati ini lari kemana? Nah, jadi sebenarnya sel-sel di tubuh kita ini bisa mengganti dengan sel-sel tubuh yang baru, dan sel-sel yang mati ini akan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita lagi. Dan di dalam sel-sel tubuh kita ini terdapat yang namanya lisosom. Jadi lisosom ini mengandung ada beberapa enzim untuk mencerna seperti karbohidrat. Jadi ketika sel-sel tubuh ini yang mati akan menumpuk menjadi sampah, akhirnya bisa digunakan lagi oleh sel-sel tubuh yang masih sehat. Di sini, Dr. Osumi menghabiskan waktunya bertahun-tahun mempelajari bagaimana sel-sel manusia membuang limbah mereka. Proses ini memiliki nama ilmiah yang disebut dengan autofagi yang sudah saya sebutkan tadi.